Toko sembako butuh karyawan nggak? Butuh. 2 orang cukup nggak? Enggak. 3 orang lah kita anggap moderat, 3-4 orang gitu ya. Terus klinik butuh orang nggak? Butuh. Toko obat butuh orang nggak? Nah, overall semua ini satu Kopdes Merah Putih ini satu desa butuh nggak 10 orang? Untuk skema pembiayaannya seperti apa? Itu biar nanti Menteri Keuangan yang mikir. Iya kan? Kekhawatiran juga kita tahu kalau koperasi ini, bicara koperasi desa, koperasi ini, banyak banget yang udah mati gitu, mati suri, nggak ini, terbengkalai. Enggak, Mas. Banyak yang ini. Ini kan khawatir juga nanti koperasi desa bisa kayak gitu lagi, nanti buat membantah keraguan-raguan orang bahwa ini nggak akan bernasib, nggak akan terbengkalai, nggak akan Iya, dimanfaatkan jadi buat orang-orang pengurusnya aja gitu. Itu saya jawab dulu. Kalau di desa-desa ada koperasi, mungkin masyarakat desa jadi anggota koperasi. Dan kebetulan ada kantor koperasi di desa tertentu. Sehingga Mas bilang koperasi desa tersebut. Gitu. Bisa jadi dia, koperasi itu bisa jadi covering areanya kecamatan atau lintas kecamatan. Kebetulan kantor koperasinya ada di desa itu, Mas. Karena kunci keberhasilan Kopdes ini adalah ketika kita mampu menyeret partisipasi rakyat di desa-desa untuk sama-sama berkontribusi, sama-sama merasa memiliki si koperasi desa itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rakyat Merdeka. Jumpa lagi dengan saya, Sis, di program Ngegas Rakyat Merdeka. Hari ini kita berada di suasana yang berbeda. Kita numpang bertamu di kantor Kementerian Koperasi, karena yang akan kita bahas juga temanya sangat spesial, yaitu masalah Koperasi Desa Merah Putih. Hadir bersama saya Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Bang Panel Barus. Bang Panel, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih nih Bang nih, kita diundang ke kantor Kementerian Koperasi. Iya. Bang, ini kan lagi rame, Kementerian Koperasi. Pak Prabowo ini kan membentuk Kementerian Koperasi Desa, yang targetnya terbentuk di 70.000 sampai 80.000 desa, koperasi desa ini. Cuma ini kan masih banyak yang belum tahu juga soal koperasi desa. Belum masuk terlalu jauh, kita pengen tahu dulu sebenarnya apa sih Koperasi Desa Merah Putih ini? Bedanya apa sama koperasi unit desa yang udah ada, misalkan dengan BUMDes dan sebagainya. Ini ada lagi Koperasi Desa Merah Putih, maksudnya apa ini, Bang? Ya, kalau Koperasi Desa Merah Putih ini kan nama yang dipilih oleh Pak Presiden Prabowo ya. Tapi yang pasti pertanyaannya kenapa bikin koperasi di desa saat ini? Itu kan sebenarnya pertanyaannya. Terus tadi kaitannya dengan KUD. Agak beda ya kalau Koperasi Desa Merah Putih dengan KUD. Karena KUD itu teritorinya dia kecamatan. Kalau Koperasi Desa Merah Putih 70-80 ribu itu basisnya memang desa. Karena jumlah desa kan di Indonesia 75 ribuan. Gitu. Jumlah kelurahan 9 ribuan sehingga total desa kelurahan di Indonesia 84 ribuan. Nah, Pak Prabowo pengen mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di level desa maupun di kelurahan kemungkinan. Angkanya 70 sampai 80 ribu. Tentu ini punya maksud dan tujuan lah. Ya, bukan sekedar bikin atau membentuk ya Pak Prabowo dengan Koperasi Desa Merah Putih ini pasti punya tujuan. Tujuannya apa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini? Karena Pak Presiden melihat kemiskinan di desa salah satunya ya, yang tidak terselesaikan selama ini. Dan dia pengen persoalan kemiskinan di desa bisa diselesaikan lewat instrumen yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Kemiskinan bisa terjadi di desa terus-menerus karena apa? Itu juga diskusinya panjang lagi. Ya. Kemiskinan di desa itu karena masyarakat desa yang mayoritas petani terjebak oleh praktek-praktek rentenir, tengkulak, dan segala macam sehingga ya dia tetap miskin karena dia terjebak oleh
yang model-model seperti itu gitu. Nah, dengan adanya koperasi desa diharapkan kemiskinan bisa diselesaikan di desa, ekonomi bisa ditingkatkan, masyarakat desa bisa lebih sejahtera. Tujuannya itu yang pasti dengan pendirian koperasi desa ini. Nah, terus bedanya sama BUMDes itu apa, Bang? Kalau Iya, tujuannya juga sama, bisnis apa untuk pengusaha juga. bedanya apa? Oke, BUMDes ini juga satu lembaga ekonomi di level desa. Perbedaan yang paling prinsip antara BUMDes dengan KOPDes itu adalah kepemilikannya. Kalau BUMDes itu milik pemerintah desa, ya. Kalau KOPDes itu milik warga desa. Itu yang membedakan. Kalau perbedaannya ya, itu ya dari sisi kepemilikan. Dari kepemilikan aja. Ya. Kalau BUMDes itu milik pemerintah desa. Kalau KOPDes milik warga desa. Jadi anggota dari koperasi Desa Merah Putih itu adalah warga desa tersebut. Gitu. Sifatnya closed loop. Dari warga desa oleh warga desa untuk warga desa. Berarti nanti malah bersaing mereka kalau misalkan terbentuk di desa. Ada Enggak. KOPDes, ada BUMDes. Enggak harus bersaing juga. Enggak harus bersaing juga. Tidak harus bersaing juga. Jadi kehadiran KOPDes ini dipikirkan oleh kita ya secara model untuk tidak mematikan lembaga ekonomi lainnya. Dia bisa sinergi, dia bisa berjalan bersamaan dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya di level desa. Bukan hanya BUMDes di desa itu lembaga ekonomi ya, existing gitu ya. Ada warung-warung kelontong juga di satu desa ya, yang jumlahnya mungkin tidak hanya satu, lebih dari satu. Gitu. Itu juga kan harus kita pikirkan. Usaha-usaha existing di desa itu, baik yang dimiliki pemerintah desa atau dimiliki warga desa. Nah, kehadiran KOPDes kita pikirkan betul untuk tidak menimbulkan dampak kanibalisme terhadap lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa. Baik itu yang milik pemerintah desa ataupun yang milik warga desa. Gitu. Itu kita pikirkan betul. Supaya dia bisa jalan beriringan, sinergi, saling menopang. Ya. Jadi yang bentuk ini pemerintahan desa. Kalau dalam surat edaran Menteri Koperasi kemarin, tata cara pembentukannya itu tetap harus melalui musyawarah desa. Ya, siapa yang bermusyawarah ya tentu warga desa. Pemerintah desa boleh nggak terlibat? Harus terlibat. Karena koperasi Desa Merah Putih ini ya adalah instrumennya warga desa untuk keluar dari kemiskinan, untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik, untuk meningkatkan ekonomi. Karena ini instrumen desa, ya pemerintah desa harus terlibat. Tapi terlibat bukan berarti memiliki. Gitu loh. Ya, itu bedanya. Harus terlibat. Kalau Pak Presiden meyakini bahwa koperasi Desa Merah Putih akan menjadi alat peningkatan ekonomi di desa, Presiden yakin, Presiden Prabowo, harusnya kepala desa juga memiliki keyakinan yang sama seperti Presiden, bahwa koperasi Desa Merah Putih adalah alat, instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Gitu. Yang beda dari Kades dengan Pak Presiden kita ini orientasinya saja. Kalau Kades orientasinya satu desa, kalau Pak Presiden orientasinya 75.000 desa. Kan begitu. Gitu. Masalahnya tapi ngelihat KOPDes harusnya sama. Ini adalah alat untuk melepaskan warga desa dari belenggu kemiskinan. Ini adalah alat bagi warga desa untuk peningkatan taraf hidupnya. Gitu. Harusnya didukung oleh Kades. Yang terjadi hari ini adalah sejumlah kepala desa malah menolak KOPDes ini. Wah, Masis nih, tinggalan info nih, Masis nih. Hah? Masis nih baca yang di Purworejo doang di satu ini. Gitu loh. Itu semua asosiasi desa sudah membuat MOU, fakta
dukungan. MOU lah. Kemarin ada Rakornas Desa Bersatu di Bidakara. Itu ada Abdesi, Papdesi, semua di situ. Ada 9 asosiasi kalau nggak salah. Parade Nusantara semua. Ya. Dan semua mendukung. Saya datang ke situ sama Pak Menteri, saya nemenin. Semua ngelihatnya sama. Bahwa apa yang dipikirkan Pak Prabowo sama dengan yang dipikirkan oleh kepala desa. Gitu. Mengenai apa? Mengenai bahwa Kopdes adalah alat, instrumen untuk melepaskan masyarakat desa dari belenggu kemiskinan tadi. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Sama. Gitu loh. Jadi nggak ada yang berbeda. Jadi langkah Presiden Prabowo dengan mendorong pendirian Kopdes Merah Putih di 80 ribu desa kelurahan di seluruh Indonesia, ini adalah langkah yang bukan hanya progresif, tapi revolusioner. Gitu ya. Karena apa? Karena diharapkan langkah ini bisa memberikan perubahan yang cepat, perubahan yang lebih baik di desa untuk warga desa lewat Kopdes Merah Putih ini, gitu. Jadi kalau ditanya lagi kenapa Kopdes Merah Putih ini dibikin, kalau jawaban sederhananya ya, dan ini juga penting untuk didengar untuk masyarakat desa gitu ya. Kenapa Kopdes Merah Putih ini didorong oleh Presiden Prabowo? Kalau jawabannya tadi tujuan-tujuan yang indah itu sudah saya jawab, gitu ya, meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, apa sih lah. Tapi kenapa Kopdes ini dibentuk sesegera mungkin? Apa kepentingannya buat masyarakat di desa? Gitu. Karena Pak Prabowo pengen ya biaya konsumsi masyarakat di desa itu bisa turun. Maksudnya gimana, Bang? Ya, saat ini biaya konsumsi di desa itu tinggi sekali, Mas. Ya. Nanti dengan adanya Kopdes Merah Putih, biaya konsumsi bisa ditekan. Ya. Biaya konsumsinya bisa ditekan. Nanti kalau Kopdes Merah Putih sudah terbentuk di seluruh desa, kan bisa Kopdes ini mendistribusikan pupuk subsidi, barang konsumsi juga itu bagi masyarakat desa, pupuk itu bisa mendistribusi gas LPG, iya kan? Dia nggak harus naik ojek ke Tangkalan. cari-cari gas gitu kan? Biaya konsumsi itu akan lebih murah, karena nggak perlu jauh-jauh lagi, gitu loh. Kalau Mas hitung ongkos ojeknya udah berapa duit itu? Yang lebih dahsyat lagi, ya, kaitannya dengan menekan biaya konsumsi supaya tidak tinggi. Masyarakat kita nanam padi, ya, nanam padi. Ini saya mau kasih bukti yang lebih konkret lagi. Masyarakat kita nanam padi, diproses jadi beras. Proses dia menanam padi, kemudian jadi beras. Petani-petani kita di desa ini itu tidak bisa lepas dari bayang-bayang, rentenir, tengkulak, atau praktek ijon. Sehingga hasil pertanian mereka diambillah sama tengkulak. Gitu, Mas. Karena dia sudah berhutang tadi sama si rentenir atau tengkulak. Berhutang di awal. Akhirnya dia nggak punya beras, Mas. Padahal dia yang nanam itu. Iya nggak? Ya. Dibelilah beras dari Bulog, yang mungkin barang impor itu. Harganya mahal, Mas, nyampe di desa itu. Itu kan konkret itu. Betul nggak? Iya. Nah, makanya kenapa Kopdes Merah Putih ini harus didorong? Supaya biaya konsumsi di desa ini bisa rendah, Mas. Kenapa bisa rendah? Karena nanti ya Kopdes Merah Putih ini apabila dia beroperasi, Pak Prabowo itu pengen Kopdes Merah Putih ini
menjalankan beberapa unit usaha. Ya. Dia pengen jalanin beberapa unit usaha. Ada unit usaha toko sembako lah. Ya. Toko sembako. Untuk pemenuhan barang konsumsi yang dibutuhkan masyarakat desa. Kan masyarakat desa itu kan bisa diposisikan menjadi dua posisi, Mas. Posisi sebagai konsumen, dan bisa juga dia berposisi sebagai penghasil atau produsen. Kan begitu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, Kopdes Merah Putih bisa memenuhi lewat sembako, toko sembako. Gitu. Jadi di Kopdes Merah Putih itu Pak Presiden pengen ada toko sembako. Apakah toko sembako doang? Enggak. Ada, Pak Presiden juga pengen Kopdes Merah Putih itu ada outlet klinik desanya, ada toko obat murahnya, Mas. Ini juga sebenarnya bagian dari pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat desa. Iya kan? Karena klinik desa itu kan produknya jasa. Iya kan? Dikonsumsi oleh masyarakat desa. Obat itu barang dikonsumsi masyarakat desa. Toko sembako itu dikonsumsi masyarakat desa, gitu. Oh, jadi koperasi ini nggak kayak koperasi sebelumnya. Kalau dulu kan ngurusinnya pertanian, pupuk, beras. Nah, ya? ini tiga ya tadi. Apa tadi? Toko sembako, obat, klinik. Lalu Pak Presiden juga pengen koperasi desa ini, di setiap koperasi desa Merah Putih ini ada unit usaha simpan pinjamnya. Tapi unit usaha simpan pinjam ini dalam persepsinya Presiden ini semacam usaha simpan pinjam ini bisa memberikan modal kerja bagi warga desa, Mas. Misalnya warga desanya petani, dia butuh modal untuk bercocok tanam. Bisa dipinjam supaya apa? Untuk memotong rantai kemiskinan tadi, terjebak praktek rentenir tadi, sama tengkulak tadi. Masuklah unit simpan pinjam ini, menggantikan posisi si tengkulak-tengkulak ini. Gitu. Unit usaha simpan pinjam. Nah, Pak Presiden juga pengen Kopdes Merah Putih ini ada fasilitas gudangnya, yang di dalamnya juga ada kegiatan usaha juga, Mas. Di gudang itu nanti bisa jual pupuk, benih, sarana pertanian. Dan juga gudang itu berfungsi untuk meng-offtake hasil panen petani dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah, supaya petaninya pendapatannya bisa meningkat. Nilai tukar petaninya meningkat lah. Gitu. Jadi udah dikasih pinjam duitnya sama unit simpan pinjam Kopdes. Begitu panen diambil sama Kopdes, hasil panennya dibayar dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah, sudah dihitung, tidak merugikan petani, menguntungkan petani. Kan komprehensif nih jadinya, Pak Presiden mikirnya nih. Iya kan? Dan gudang itu harus dilengkapi juga 2 unit truk untuk distribusi logistik. Gitu. Itu Mas konsepsi atau langkah yang dipikirkan oleh Pak Presiden untuk 75.000 desa di seluruh Indonesia. Supaya apa? Supaya kalau itu bisa jalan, ekonomi bisa meningkat, ya, kemiskinan bisa ditekan. Karena dari 24 juta orang miskin Indonesia ini, 17 juta adanya di desa, Mas. Dari 17 juta orang miskin ini, ada 3,17 juta itu miskin ekstrim. Adanya di desa juga. Gitu loh. Jadi kalau kata Pak Mensos itu, Wamensos itu, alamat orang miskin itu udah jelas, adanya di desa. Gitu. Jadi clear itu. Jadi kita harus intervensinya kemana, clear. Gitu. Nah, dengan adanya Kopdes ini kan penciptaan lapangan kerjanya juga signifikan, Mas. Tadi toko sembako butuh karyawan nggak? Butuh. 2 orang cukup nggak? Enggak. 3 orang lah kita anggap moderat, 3-4 orang gitu ya.
Terus klinik butuh orang nggak? Butuh. Toko obat butuh orang nggak? Nah, overall semua ini satu Kopdes Merah Putih ini satu desa butuh nggak 10 orang Butuh. karyawannya? Minimal lah ya. Belum gudang itu, supirnya aja 2 orang minimal itu. Belum Masa 2 truk supirnya 1, Mas? Belum keneknya. Hah? Belum keneknya. Iya. Belum yang bongkar-bongkar barangnya kan? Iya. Nggak mungkin supir habis nyetir-nyetir setengah stres-stres, terus suruh bongkar muatan lagi. Wah, turun bro itu. Itunya supirnya. Iya kan? Gitu. Jadi penyerapan tenaga kerjanya juga signifikan. Kalau 15 orang dibutuhkan tenaga kerja di Kopdes kali berapa? 70 atau 80 ribu. Berarti penciptaan lapangan kerja barunya secara nasional bisa 1,2 juta, Mas. Kalau angka kemiskinan 3.170.000, udah 30% oleh Kopdes bisa ditekan kemiskinan ekstrim ini di desa. Luar biasa. Gitu loh. Bang, tapi gini Bang. Kopdes ini ngurusin sembako juga. Nanti ada kesehatan, obat, bahkan gudang. Pertanian juga soal pupuk. Ini kan berarti kan butuh modal yang besar dan butuh tempat yang besar. Ini dari mana nanti? Iya. Kalau orang-orang desa yang suruh bentuk gitu. Betul. Menurut hitungan Masis butuhnya berapa? Besar itu. Ya bisa berapa miliar. Ya kan nggak mungkin. Berapa menurut bayangan Masis besarnya itu? Katakanlah satu Kopdes 3-5 miliar gitu ya. Ya. Modal awalnya ya. Ya. Kalau kali 70.000, 5 miliar 350 T, Mas. Iya kan? Ya. 350 T, Mas. Ini kan bukan bakar duit, Mas. Bukan duit hilang ini, 350 T. Beda subsidi energi, Mas. Ya. Bakar uang itu 70 T. Subsidi pupuk nggak swasembada kita kan. 40 T, 40 T itu. Iya kan? Kalau ini kan Belum bansos ya. belum yang masuk, kumpulin lah semua itu. Itu kan bakar semua tuh. Orang miskinnya nggak kurang, kesejahteraan petaninya nggak meningkat, PBN berkurang. duitnya kebakar terus. Kayak itu LPG. Ya. Subsidinya besar, tapi harganya tetap harga pasar. Iya kan? Terus yang menikmati subsidinya siapa? Nah ini Kopdes, katakanlah 350 T. Apakah ini bakar duit? Bukan, ini investasi nih, pemberdayaan masyarakat desa supaya punya keberdayaan ke depan. Tantangannya ada lah, masa nggak ada tantangan. Ya. Problem-problem teknis yang harus dijawab juga banyak. Ya. Gitu loh. Terus Mas juga tadi tanya, terus BUMDes gimana? Ya jawaban saya, Kopdes ini kita pikirkan memang desainnya untuk tidak menimbulkan dampak kanibalisme terhadap lembaga ekonomi lain. Ya, dia bisa seiring, sejalan, sinergi, saling menguatkan gitu ya. Faktanya kan desa ya, BUMDes segala macam yang udah sekian tahun ini juga tidak, mohon maaf ya, belum merubah apapun. Gitu loh. Dari 48.000 BUMDes kan kita bisa lihat juga. Gitu loh. Dana desa lumayan juga sudah di jadi saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk 10 tahun yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk pembangunan desa, saya pikir itu udah luar biasa. Ya. Totalnya tuh dana desa kalau nggak salah 650 sekian triliun, Mas. Ya. Ada perubahan? Ada. Ada perbaikan? Ada. Nah, Pak Prabowo ini mau kasih lebih gede lagi daripada itu. Mana mungkin ditolak sama kepala desa? Gitu loh. Itu 650 itu 10 tahun, Mas. Ya. Lah ini kalau seandainya Mas hitung tadi 5 miliar kali 80.400 T atau kali 70.350 T. Dalam sekejap, Mas, ini. Tapi ini nggak hilang. Ini investasi, pinjaman. Gitu. Dananya ini diambil dari dana desa apa di luar dari dana desa?
Karena yang orang masih bingung sampai sekarang ini nanti diambil dari dana desa atau ngambil dari APBN yang milik koperasi desa. Gini, kalau skema pembiayaannya seperti apa, saya hanya bisa bilang bahwa ini bukan bakar duit, ini pemberdayaan ini, yang nggak akan hilang. Ekonomi akan tumbuh harapannya tadi ya. Untuk skema pembiayaannya seperti apa, itu biar nanti Menteri Keuangan yang mikir. Iya kan? Iya kan? Gitu loh. Biar Bu Menteri Keuangan yang mikir seperti apa. Gitu. Kalau kita ini di Kementerian Koperasi ini tugasnya adalah mempersiapkan Kopdes Merah Putih 70.000, 80.000, tujuannya seperti apa, manfaatnya apa, mempersiapkan orangnya segala macam. Concern kita di situ, menyiapkan modulnya, jangan sampai gagal ini. Gitu loh. Iya, ini kan kekhawatiran juga kita tahu kalau koperasi ini bicara koperasi desa, koperasi ini banyak banget yang udah mati gitu, mati suri, nggak ini, terbengkalai. Enggak, Mas. Banyak yang ini. Ini kan khawatir juga nanti koperasi desa bisa kayak gitu lagi, nanti buat membantah keraguan-raguan orang bahwa ini nggak akan bernasib, nggak akan terbengkalai, nggak akan dimanfaatkan jadi buat orang-orang pengurusnya aja gitu. Itu saya jawab dulu. Itu persepsi yang salah, Mas Sis. Bahwa koperasi desa ini banyak yang gagal, terbengkalai. Kalau referensi Mas Sis adalah koperasi unit desa, KUD, ini kan cerita 97-98 ke belakang. KUD dulu punya sukses story juga, Mas. Ya. Dalam penentuan swasembada pangan juga KUD termasuk instrumen penting, pilar penting. Ya, dulu. Gitu, harus diakui itu. Ya. Cuman memang setelah krisis ekonomi 97-98, ya lulu lantak ekonomi kita, ya ada banyak intervensi dari IMF terhadap jalan ekonomi ke depan, ya melalui letter of intent itu, sehingga kebijakan pemerintah terhadap KUD bisa dibilang berhenti, gitu loh, berhenti Mas, itu. Ya akhirnya KUD yang bisa bertahan sampai hari ini, yang relatif bagus, paling berapa ratus, 500 atau 300 gitu. Yang dia memang statusnya sejak zaman Orde Baru udah mandiri, Mas. Sudah kan KUD itu 9 ribuan, Mas. Dia mainnya di kecamatan sebenarnya. Namanya aja koperasi unit desa. Tapi dia teritorinya, Kecamatan. covering areanya sebenarnya kecamatan dia. Makanya jumlahnya 9 ribuan di seluruh Indonesia. Gitu. Kalau di desa nggak ada, Mas. Koperasi di desa itu ya baru ini Pak Prabowo ini. Koperasi di level desa ya baru ini. 70 sampai 80 ribu itu baru ini. Gitu. Kalau di desa-desa ada koperasi, mungkin masyarakat desa jadi anggota koperasi. Dan kebetulan ada kantor koperasi di desa tertentu, sehingga Mas bilang koperasi desa tersebut. Gitu. Bisa jadi dia koperasi itu bisa jadi covering areanya kecamatan atau lintas kecamatan. Kebetulan kantor koperasinya ada di desa itu, Mas. Gitu loh. Banyak nggak yang eksis? Banyak, Mas. Yang berbasis komoditi itu masih ada yang jalan. Koperasi bergerak di bidang pariwisata, perhutanan sosial, koperasi susu, komoditi nih basisnya nih. Ya ada yang ngurusin peternakan telur, koperasi. Tapi kan dia nggak sebatas di satu desa tertentu. Dia melintasi batas-batas desa yang lain kan. Ada koperasi hortikultura, ada koperasi alpukat, kentang, berbasis komoditi. Koperasi nelayan, perikanan, ya, macam-macam, Mas. Gitu. Jadi persepsi bahwa koperasi itu banyak yang gagal di desa, saya pikir nggak sepenuhnya benar. Tapi yang menjadi concern Mas Sis tadi adalah
bagaimana mengelola apa tadi? Koperasi desa. Koperasi di desa dengan modal 35 miliar ke depan supaya tidak gagal kan? Iya. Itu kan jadi concern. Kalau skema pembiayaannya tadi udah saya jawab. Ya, itu tugasnya Menteri Keuangan Karena nanti yang udah menyetujui gitu, tok gitu. Iya. Tugasnya beliau. Nanti kalau kita yang ngomong kan so tahu kita. Iya. Gitu loh. Jadi yang pasti kita juga akan melatih ya, membuat sistemnya, melatih orang-orangnya ya. Untuk bisa mengelola Koperasi Desa Merah Putih ini secara profesional. Pak Menteri Koperasi, Pak Budi Ari sudah ngomong, minimal satu koperasi itu nanti ada 3 orang lah yang harus dilatih sehingga dia terampil profesional. Yang melatih Ya. itu dari Apa? Kementerian Koperasi. Apanya? Untuk urusan SDM itu, Iya, kita akan latih itu. Karena nggak mungkin lah Kopdes Merah Putih bisa jalan, bisnisnya tumbuh, sustainable, kalau SDM-nya tanpa SDM yang baik. terlatih, profesional, terpercaya, amanah gitu ya. Dibantu oleh sistem, ya, manajemen yang baik, sistem keuangan yang baik, didukung oleh teknologi tentunya, ya. Saya pikir itu yang menjadi concern dari Kementerian Koperasi di bawah Pak Budi Ari. Itu sudah dia sampaikan. Kopdes Merah Putih itu minimal harus ada 3 yang nanti yang kita latih. Pimpinannya, manajerialnya. Satu yang ngerti leadership, ngerti manajemen, ngerti keuangan, minimal 3 lah kata dia. Kalau kali 70.000 ya 210.000. Gitu. Itu yang harus disiapkan sumber daya manusianya. Karena kalau SDM-nya nggak oke, ini jadi kunci lah Mas, SDM ini. SDM. Ya, terampil, terpercaya gitu ya, amanah ya, profesional gitu. Jadi itu jadi kunci sukses juga lah dari Kopdes nanti. Gitu. Samping itu juga Kopdes akan melihat potensi-potensi yang ada di desa, Mas. Gitu ya. Jadi Kopdes Merah Putih ini tidak sekedar menjadi jalur distribusi pemenuhan barang konsumsi warga desa, tidak hanya itu, tapi juga dia menjadi produsen, ya, jadi produsen desa ini. Mas, Sis, ya, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Kalau 70.000 atau 80.000 ini bisa dijalankan, bisa dibentuk gitu ya, bisa didorong. Kebayang nggak sama Mas Kris nanti kalau ini bisa kita konsolidasi 70.000 koperasi desa atau 80.000 koperasi desa Merah Putih ini? Kebayang nggak sama Mas Sis tuh? Jadi kalau berjalan pasti akan kebayangan. Ekonomi kan? berputar di desa. Ya kan? Jadi bukan hanya itu Mas, ekonomi tadi udah saya sebutkan sebagai tujuan, tapi output dari konsolidasi 70.000 lembaga ekonomi desa ini kayak apa ujungnya nih? Ya kan? Jadi output konsolidasi Mas, Kopdes Merah Putih ini. Kalau 70.000 ini berhasil kita konsolidasi ya, dalam satu platform gitu ya. Kalau satu Kopdes punya anggota 500 saja Mas, kali 70.000, berarti ada 35 juta orang Mas. Iya kan? 35 juta pasar baru terorganisir. Iya kan? Gitu. Pilpres sudah di tangan tuh ya. Inilah susahnya ngobrol sama wartawan politik nih. Gitu. Ini 70.000 Kopdes Merah Putih. Kita ngomong moderat saja. Satu Kopdes anggotanya warga desa tentu ya, 500 orang aja. Berarti udah 35 juta. Dalam persepsi saya, wah ini ada 35 juta nih pasar baru terorganisir, pasar barang konsumsi. Kan 35 juta anggota ini tiap hari makan, Mas. Iya. Iya kan? Tapi jangan lupa
35 juta orang ini tiap hari juga berproduksi loh. Iya kan? Kalau ini kita konsolidasi, Mas, artinya ada pasar baru terorganisir 35 juta orang. Kedua, ada jaringan distribusi 70.000 titik serah di seluruh desa Indonesia. Ini mungkin akan jadi jaringan terbesar, terkuat, Mas, kalau ini bisa kita konsolidasi. Yang ketiga, 70.000 Kopdes kali 500 orang, 35 juta ini kekuatan produksi yang terorganisir, terdata, apa hasilnya, ya kan? Akhirnya apa? Bisa memenuhi kebutuhan skala industri, Mas. Ya kan? Ada truknya, Kopdes-Kopdes ini ada truknya, ada gudangnya, ada yang dihasilkan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, ya kan? Misalnya Jawa Timur lah, 6.000 desa misalnya. 3.000 desa janjian nanamnya kentang, Mas. Iya kan? Begitu panen, 3.000 desa bawa truknya ke kota, ngirim ke industri yang berbahan baku kentang kan. Satu truk isi 6 ton saja, kali 3.000 desa yang ngirim udah 18.000 ton, Mas. Ini output dari konsolidasi Kopdes-Kopdes ini apabila nanti jalan. Bisa dihayalin kan sama Mas, bisa dibayangkan tuh Mas. Dan 70.000 ini, 70.000 Kopdes, 80.000 Kopdes, tiap hari menghasilkan apa, Mas? Menghasilkan data, Mas. Data konsumsi, data produksi. Ya nggak? Data dan informasi yang bisa kita olah lagi untuk pengembangan Kopdes ke depan. Ini data sangat strategis ini. Data orang sakit, data orang beli obat apa. Ada semua tuh. Iya kan? Ya, ya. Ini aset yang sangat strategis. Dari perilaku 70.000 desa loh. 40 juta orang kalau 80.000 desa. Ini aset strategis, Mas, data dan informasi yang dihasilkan dari Kopdes-Kopdes ini. Konsumsinya apa, produksinya apa, semua jelas gitu. Makanya perlu konsolidasi melalui satu platform digital. Perlu juga konsolidasi organisasinya secara fisik, Mas. Gitu. Nggak bisa 70.000 atau 80.000 ini suruh jalan sendiri, sporadis. Ya, buat apa dibikin 70.000? Dia harus dikonsolidasi. Di level kabupaten, di level nasional. Yang koordinasi ini Kementerian Koperasi, Koperasi, apa? ya. Oh, bukan Kementerian Desa. Koperasi. Kan namanya Koperasi Desa Merah Putih. Ya, ada desa. Koperasi dulu baru desa. Oh. Lagi pula, tadi saya tegaskan sekali lagi, koperasi ini milik warga desa, Mas. Kalau BUMDes tadi milik pemerintah desa. Tapi pemerintah desa boleh nggak terlibat dalam Kopdes ini? Bukan boleh, wajib hukumnya harus. Karena Kopdes ini juga alat yang bisa digunakan oleh pemerintah desa untuk bersama-sama mengurangi kemiskinan di desanya. Meningkatkan ekonomi rakyat di desanya. Masa dia nggak ikutan di situ? Gitu. Ntar nggak dipilih lagi dia jadi kades. Tapi nomor 2 ya? Nomor 2, nomor 1 tetap koperasi pertama ya? Depan. Iya. Yang di depan namanya kan Koperasi Desa Merah Putih. Gitu. Bang, sebenarnya banyak yang masih ingin saya tanyakan, cuma waktu... Banyak misalnya apa? Oh, banyak, Bang. Soal bagaimana nanti menjaga pengembangan ini kan, apa koperasi desa ini sendiri, ya kan? Ya, ya. Unit-unit usaha bisnis, sosiologis masyarakat Jadi desa yang berbeda-beda. singkat aja, secara tahap dia ada 3 nanti. Satu, penyelesaian kelembagaannya dulu. Akte koperasinya beres dulu. Karena bulan Juli, hari koperasi, Pak Presiden mau launching ini. Itu harus sudah... 70.000, 80.000 harus sudah beres aktenya. Secara kelembagaannya. Kayak Mas mau bikin PT, Harus sudah... udah beres tuh, CPPT-nya gitu. legalnya lah. Lembaganya sudah jadi. Masih sudah pemiliknya lah di situ. Kalau orang bikin PT kan. Nah, ini juga koperasi seperti itu. Secara kelembagaannya beres. Tapi ada juga yang penting saya bilang, secara kelembagaan ini beres, tapi jangan sampai kesadaran masyarakatnya
partisipasi masyarakatnya tidak Tidak. keseret di situ. Karena kunci keberhasilan Kopdes ini adalah ketika kita mampu menyeret partisipasi rakyat di desa-desa untuk sama-sama berkontribusi, sama-sama merasa memiliki si koperasi desa ini. Itu tahap 1, Mas. Sampai 12 Juli nanti pas hari ulang tahun koperasi. Kelembagaan dulu berarti ya. Kelembagaan. Baru yang kedua, skema pembiayaan tadi. Oh. Sama pembangunan mungkin sarana dan prasarana fisik tadi. Karena Pak Prabowo pengen satu Kopdes itu ada bangunan multifungsinya, Mas. Ada gudang, ada outlet-outlet gitu loh. Waralaba lah ya. Apa aja ada di situ. Ya. Ada one stop service untuk masyarakat desa. Ya kan? Oke. Lalu yang ketiga baru pengembangan bisnis, Mas. Gitu. Supaya ini bisa menguntungkan, supaya ini bisa sustainable, ya. Nanti itu wilayah kita. Kebetulan saya deputi pengembangan usaha kan. Jadi bayangan saya ya mungkin Kopdes ini ke depan butuh bisnis asisten lah. Oh, Ya kan? Satu bisnis asisten ngurusin 10 atau 5 koperasi desa Merah Putih. Supaya bisa jalan lah. Gitu. Oke. Gitu, Mas, kalau tahap tadi. Tahap. Jadi 3 tahap. 1 kelembagaan. 2 skema pembiayaannya kayak apa harus clear, 3 pengembangan. sama pembangunan itunya, Mas. Apa? Gedung. Bangunan multifungsi yang diinginkan sama Pak Presiden itu. Ya. Kan itu harus dibangun, kan itu nggak bisa sebentar, Mas, bangunnya. 70.000, Mas. Gitu loh. Butuh waktu lah. Ya. Bukan nggak bisa cepet, butuh waktu. Gitu loh. Dan nggak bisa tuntas dalam 5 tahun tuh, Bang ya. Nggak bisa kelamaan. Oh, iya. Kirain. Oh, 5 tahun. Iya, dalam 5 tahun tuh kayak susah. Lah kelembagaannya aja beres 12 Juli ini, Mas. Ya, 70.000, 80.000. pembangunan ininya fisiknya. Iya. Terus belum nanti bagaimana pengembangan bisnisnya. Itu kan Oh, iya, lama waktunya. Minimal 10 tahun lah itu. Ya dalam 5 tahun ini, kan ada apa? Ada timeline-nya lah, jelas lah. Kelembagaan besok harus beres. Habis itu skema pembiayaan dan pembangunan prasarananya. Oke. Ya kan? Karena kan itu juga banyak urusan regulasi segala macam harus diberesin toh, Mas. Oke. So. Baru habis itu pengembangan bisnisnya. Supaya ada tahap-tahapnya gitu loh. Kalau nggak ada kemajuan nanti. Gitu loh. Yes. Nggak ada kemajuan. Oke, Sobat Rakyat Merdeka. Demikianlah obrolan saya dengan Bang Panel Barus, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Indonesia. Tentu kita mendukung yang terbaik buat masyarakat Indonesia, termasuk tujuan mulia dari koperasi desa ini. Kita mendukung sepenuhnya agar kemiskinan yang selama ini mencengkram masyarakat desa bisa sedikit perlahan-perlahan bisa terbuka. Masyarakat desa bisa sejahtera seperti masyarakat yang ada di perkotaan. Bang Panel, makasih sebelumnya waktunya. Kita berharap ke depan bisa setidaknya ini baru membahas masalah tahap 1-nya, tahap 2 dan tahap 3-nya kita diberikan waktu kembali untuk membahas ini di podcast Ngegas Rakyat Merdeka. Yang penting bagaimana rakyat bisa merdeka. Ya, siap. Alatnya koperasi desa. Alatnya koperasi desa. Nah, keyakinan itu harus sama-sama yakin. Kalau nggak yakin, nggak jalanin. Podcastnya di Itu. Rakyat Jadi, Merdeka. kalau rakyat mau merdeka, instrumennya. Rakyat desa mau merdeka, instrumennya. Koperasi desa. Koperasi desa. Nah, yang paling penting adalah apa yang diyakini Pak Prabowo harus diyakini juga di masyarakat desa. Ya, siap. Supaya ide Pak Prabowo ini jadi movement, jadi gerakan di desa. Kalau nggak jadi, Mas. Oke. Gitu loh. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, terima kasih atas waktunya bersama kami. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mewakili teman-teman Rakyat Merdeka mengucapkan pada Sobat Rakyat Merdeka semua selamat melaksanakan Lebaran, merayakan Lebaran bersama keluarga. Salam Rakyat Merdeka.
batin, saya mewakili teman-teman rakyat merdeka mengucapkan pada sobat rakyat merdeka semua selamat melaksanakan Lebaran, merayakan Lebaran bersama keluarga. Salam rakyat merdeka. Jadi belum cerita lagi guys. Kalau yang kira-kira sensi, lu potong-potong ya? Banyak. Hah? Banyak. Yang bakar duit apa itu penting nggak?